Oke, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita sebenarnya sharing ya. Mungkin saya juga banyak pengalaman di IGD untuk manajemen luka bakar. Ya, saya banyak berkolaborasi dengan teman saya spesialis bedah plastik. Ya, terutama Dokter Pras sama Dokter Aprianti Sandi. Ya, beliau dua-duanya ada di Pertamina eh, untuk saat ini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luka bakar seperti kita ketahui adalah luka yang sangat merusak. Luka bakar itu merusak seluruh jaringan kulit dan struktur di bawahnya, termasuk organ-organ. Ya, kecuali organ-organ, luka bakar juga merusak metabolisme tubuh, sirkulasi tubuh, dan yang paling penting adalah merusak organ pernapasan. Itu yang paling penting karena kita otomatis pada saat kaget aja kita nafas kita langsung terengah-engah, apalagi ini terjadi luka bakar. Dan kecuali itu luka bakar juga dapat menyebabkan terjadinya kecacatan hingga kematian. Sebelum kita mulai tentang apa sih manajemen daripada RW luka bakar, itu kita tahu dulu tentang anatominya. Ya, anatominya saya rasa teman-teman semua sudah pada tahu. Ya, anatomi RW kita atau jalan nafas kita itu ada upper airway dan lower airway. Pada saat terjadi luka bakar, kita harus membedakan apakah ini terkena di area atas atau di bawah jalan nafas. Karena kalau sudah sampai ke bawah jalan nafas, kita monitoringnya akan lebih ketat lagi. Ya, karena akan resiko terjadi yang namanya suatu sindrom daripada pernapasan. Ini adalah upper airway, ya, mulai dari hidung hingga sampai ke larynx. Dari larynx terus sampai ke bawah itu adalah untuk daerah bronchiolus terminalis. Ini adalah area lower airway. Seperti yang kita ketahui kalau kita bermain di respirator juga kita mendengarkan kalau atas berarti ada sumbatan, ada obstruksi. Nah, berarti ada bunyi-bunyi tambahan. Ya. Bunyi tambahannya seperti apa, teman-teman? Saya rasa sudah. Kemudian untuk lower airway, ya, itu juga kalau ada sumbatan juga sama, ya. Kita juga pasti ada yang namanya bunyi-bunyi tambahan juga, ya. Oke. Ini kita anatominya, teman-teman saya rasa tahu semua ya. Upper airway terdiri dari mana? Mulai dari hidung, paring sampai larynx. Lower airway itu mulai dari mana ya? Mulai dari trakea sampai pleura, tadi bronchiolus terminalis seperti yang kita ketahui. Ya, kita mulai dengan terjadinya luka bakar. Ya, luka bakar itu mulai terjadi karena adanya inhalasi dari gas panas. Ya, itu berupa produk pembakaran. Ya, bisa dari api. Ya, bisa juga dari non api ya, yang dapat menyebabkan trauma. Nah, karena kita bicara tentang RW, ya, itu terutama akan menyebabkan trauma terhadap saluran nafas. Selain trauma saluran nafas, ya, luka bakar pada saat kita hisap, produk pembakarannya juga dapat menyebabkan efek toksik pada tubuh. Yang paling bahaya efek toksiknya tidak hanya lokal, ya. Yang paling bahaya efek toksiknya adalah masuk ke area sistemik. Ya, itu yang paling bahaya. Nah, ini apabila kita pada saat terjadi kebakaran kita hirup, ya, asapnya saja itu bisa menyebabkan terjadinya trauma inhalasi. Sehingga pada pasien-pasien luka bakar, apabila sampai menghirup adanya asap daripada luka bakar, itu akan meningkatkan risiko kematian pada kasus luka bakar. Itu tinggi sekali untuk risiko kematian pada kasus luka bakar apabila terjadi yang namanya trauma inhalasi atau adanya gangguan di airway.
Ya. Pada anak-anak luka bakarnya itu hampir 50% itu apa namanya bila lebih dari 50% kematiannya itu akan tinggi. Ya. Itu anak-anak itu kita harus hati-hati. Ya. Jadi yang harus kita hati-hati adalah beberapa usia tertentu, yaitu pada anak-anak dan pada orang tua. Ya, itu penting harus kita perhatikan. Oke, kita mulai dari trauma inhalasi. Ya. Trauma inhalasi itu mekanismenya ada 3. Ya. 1, cederanya langsung. Ya. 2 aja, langsung kita hirup sehingga mengganggu bagian nafas atas. Ya. Itu bisa, kita nggak bisa kira bisa sampai ke bawah itu. Ya, jadi harus kita hati-hati. Pada saat terjadi luka bakar, pada saat kita terima pasien luka bakar, ya adanya trauma inhalasi, jangan lupa teman-teman. Pada saat terjadi kebakaran itu semua kebakar. Dan yang paling bahaya adalah terjadinya cedera kimia. Karena kan kita nggak tahu yang kebakar tuh apa aja. Ada plastik, ada wah semua ada di sana. Ya, nah itu yang akan bahaya. Nah, pada saat terhirup bukan hanya udara dari trauma inhalasinya saja, tapi ada bahan-bahan kimia yang akan terkena. Itu akan masuk sampai ke trakea, bronkus, dan bisa mencederai sampai ke paru-paru. Ya. Dan itu adalah suatu produk yang amat sangat beracun. Kemudian itu akan menyebabkan terjadinya gangguan transportasi oksigen. Ya, itu hati-hati. Karena pada saat kita menghirup yang namanya kondisi udara yang kebakaran aja, berarti kita menghirup CO. Ya. Misalnya nih, enggak dok, dia nggak kena. Tapi bahan kimia itu bisa aja mengandung macam-macam. Salah satunya yang paling bahaya adalah cyanida. Ya. Sehingga terjadi trauma inhalasi cyanida. Oke, tadi saya bilang, luka bakar tuh menghancurkan segala-galanya. Ya. Sini saya benar-benar banyak belajar ya, karena saat saya bertugas, saya setiap ada luka bakar, ada bedah plastik, teman saya ada yang namanya Dokter Afrianti Sandi. Wah itu seru kita. Bisa sampai pagi cuman menangani pasien-pasien luka bakar. Kecuali juga racun, ya dia tidak hanya mencederai bagian nafas atas, tapi juga sampai supraglotik, bisa juga pita suara. Ya, makanya pada saat luka bakar hati-hati. Yang hati-hati apa? Kita dengerin suaranya pasiennya. Ya. Ada perubahan suara nggak? Saya punya pengalaman ya. Pasien luka bakar. Bagus, bapaknya. Sadar penuh, hemodinamik stabil. 1 jam pertama dia bisa ketawa, bisa senang-senang. Tapi saya udah siap-siap, samping saya sudah saya lengkapin semuanya. Ya, jam ketiga, jam keempat dia mulai sudah terjadi perubahan pita suara. Bapaknya sadar. Jangan ragu, langsung kita pasang alat bantu nafas. Karena makin susah kita lakukan tindakan kita lama, makin susah kita melakukan tindakan tersebut. Kenapa? Karena peradangan dan uding saluran nafas, dan trakeobronchial, ya pita suara, itu akan terus sampai ke bawah, akan merusak sampai ke paru-paru. Ya, sehingga akan menyebabkan atelektasis dan pneumonia. Ini patofisiologinya luka bakar ya. Gimana sih terjadinya kok luar biasa ya luka bakar untuk yang trauma inhalasi. Kenapa sih kita harus menanganinya dengan luar biasa juga ya? Karena apabila terjadi trauma inhalasi, ya, dia akan menyebabkan vasodilatasi arteriolar saluran nafas. Vasodilatasi ini akan menyebabkan terjadinya obstruksi. Ya. Obstruksi ini gejalanya ya akan menimbulkan terjadinya sesak nafas. Kecuali itu, ya, apabila kita tidak
tidak istilahnya ya, kadang kita ya bapaknya masih bisa ngobrol ya, nggak apa-apa ya. Enggak, teman-teman, kalau seperti itu ya main-main, langsung aja kita selesaikan untuk kita bereskan jalan nafasnya ya. Karena dia akan lanjut, dia akan menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Apabila permeabilitas kapiler meningkat, menyebabkan plasma di interstisial itu akan masuk semua karena transudasi cairan terjadi. Terus jadi gimana, Dok? Ya sudah, kalau sudah jadi gitu susah juga kita. Kenapa? Karena di sanalah sudah terjadi yang namanya udem paru. Kalau sudah terjadi udem paru, terjadi vasodilatasi arterial saluran nafas, kita akan susah untuk penanganan luka bakar. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman. Apabila terjadi luka bakar, nanti kita lihat. Ini patofisiologinya juga ya untuk trauma inhalasi. Ya, karena ada beberapa patofisiologi. Ya. Di sini patofisiologi saya menunjukkan gimana sih prosesnya, mulai konsentrasi CO meningkat. Pasiennya biasanya kalau CO meningkat, pasiennya suka diem aja, ya. Red cherry kalau kita lihat matanya, perhatiin deh konjungtivanya, ya. Dia akan kemerahan, pasiennya diem, agak mulai tenang, gelisah, tiba-tiba nggak napas, ya. Karena di situ CO2 dihirup berlebihan, ya. Nah, CO2 itu gampang mengikat terhadap hemoglobin. Dia kekuatan mengikatnya 240 ya, dibanding O2 terhadap Hb. Sehingga dia menyingkirkan O2, dia mengikat terhadap CO2. Kalau kondisi kayak gini, bahaya nggak? Bahaya. Kalau misalnya kita lihat walk of breath-nya tidak, apalagi di sini ada luka bakarnya juga di daerah dada. Udah jangan ragu, intubasi. Ya, jangan ragu kita bantu jalan nafas. Karena kita harus membereskan hal-hal tadi yang sudah kita bicarakan di awal. Banyaknya pada trauma inhalasi adalah apa namanya bahan-bahan beracun yang dihirup oleh korban pada luka bakar, ya. Sehingga menyebabkan kadar oksigen jaringan darah juga menurun karena semua diikat oleh CO2 yang seharusnya O2 mengikat terhadap Hb. Pasiennya gimana kesannya? Yang terjadi pasiennya kesannya awalnya ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba nggak sadar. Tiba-tiba bisa pasiennya kayak linglung. Terus gimana dok kalau kayak gitu? Intubas. Ya. Kecuali kita yakin kalau ini tidak terjadi lanjutan. Ya, lanjutan daripada trauma inhalasi sampai ke area lower airway. Ini saya ambil sedikit ya. Saya cari-cari tentang ARDS. Karena patofisiologi trauma inhalasi terakhir adalah terjadinya ARDS. ARDS itu kalau sudah terjadi berarti pasiennya sudah kompleks. Dia sudah terjadi sepsis, ya. Dia sudah terjadi apa namanya gangguan daripada ventilasi paru. Ya. Ini kalau kita tidak segera menanganinya dengan baik. Ya. Kalau perlu AGD nggak apa-apa. Dok, pasiennya tenang dok. Ya udah nggak apa-apa, AGD aja dulu. Ya, untuk kita lihat berapa perbandingan VCO2-nya untuk kita lihat. Ya, mismatch-nya mencukupi nggak? Nah, kalau misalnya mencukupi ya sudah kita observasi. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Kalau perlu kita intubasi. Kalau kita nggak yakin intubasinya, nggak apa-apa. Kita call for help. Emergency itu call for help. Ya, yang penting kita tangani, kita apa namanya segerakan pasiennya untuk bisa kita pegang pasiennya. Nah, jadi ARDS ini adalah simptomnya ini teman-teman bisa baca ya. Apabila ini sudah terjadi, hati-hati teman-teman. Berarti pasien sudah nggak bisa bernapas. Kadang nggak apa-apa dok parunya, iya tapi pasiennya
sudah terjadi yang namanya lung injury. Dia perlu bantuan untuk kita ambil alih nafas. Dia perlu bantuan untuk kita lakukan ventilasi mekanik nafas. Ya, kalau kita diamkan, hati-hati, pasien akan menuju shock, sepsis, akhirnya seperti yang tadi di awal, bisa menyebabkan kematian. Terus gimana dok? Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kita bisa menegakkan trauma inhalasi itu sendiri. Ya, jadi teman-teman tuh kalau misalnya dapat pasien luka bakar, teman-teman harus tahu bagaimana melakukan anamnesa. Ya, teman-teman misalnya nih tangan, ya udah liatin tangannya aja. Kaki, ya udah liatin kakinya aja. Jangan ya teman-teman ya. Saya berharap nanti selesai dari sini kalau dapat pasien luka bakar, kalau perlu teman-teman nanya, Bu yang kebakar apa? Apa aja yang kebakar Bu? Ya. Oh ini dok rumah. Oh ini dok meledak di garasi. Saat itu ibunya bisa ngomong. Ini kejadian loh. Saya merasakan itu. Ya. Jadi tanyakan. Kemudian ibu sedang apa? Ibu sadar penuh terus nggak? Sekarang ibu gimana kondisinya? Ibu ingat kejadiannya nggak? Tanya mekanisme cederanya. Nah, tanyakan Bu, itu memang gasnya di mana Bu? Di garasi. Garasinya tertutup nggak? Kebuka nggak? Nah, berapa lama ibu di sana? Kenapa? Karena menentukan. Amat sangat menentukan. Ya, karena luar biasa. Terus ibu di sana berapa lama? Ya orang datang setelah 2 jam. Hati-hati. Berarti dia sudah mengkirim something di sana. CO terutama. Ya. Tadi kan kita udah bilang CO itu mengikat Hb dengan kuat. Berarti kita harus melakukan pemberian oksigen pada organ tersebut. Terus apa lagi? Cari tanda dan gejala. Ya. Cari tanda dan gejala. Kalau pasien yang nggak sadar, kita lihat. Ada luka bakar di wajah nggak? Ada luka bakar di sekitar mulut nggak? Bulu hidungnya gimana bulu hidungnya? Ya. Kemudian lihat. Ya. Tenggorokannya gimana lihat? Kalau pasiennya bisa ngobrol, ajak ngobrol. Ajak ngobrol pasiennya. Ya. Tanyakan berulang-ulang. Bapak gimana Pak? Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pasiennya sesek, stridor, drooling, perubahan status mental, nggak pakai lama. Langsung intubasi. Ya. Dan hati-hati luka bakar di sirkumsil. Kenapa? Karena dia melingkar, terutama di dada ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dada itu tempat kita bernapas. Dada adalah salah satu alat pernapasan kita. Dinding dada. Bayang aja kalau di jempol aja kita udah kesakitan. Apalagi dia kena di bagian dada. Jadi hati-hati ya teman-teman. Itu semua tanda dan gejala harus kita perhatikan. Ini adalah, kalau ini jelas ya, jelas banget. Untuk melakukan penilaian RW pada luka bakar, ya seperti biasa, inspeksi, auskultasi, dengarkan suaranya bagaimana, ya. Ini adalah pasien dengan inhalasi injury, ya. Lihat lokasi luka bakarnya, penting ya lokasi luka bakar, ini penting banget, harus kita perhatikan, ya, karena ini akan mempengaruhi prognosis pasien tersebut nantinya. Oke, ada auskultasi kita dengarkan, ada stridor kah, ada wheezing kah? Kalau udah ada stridor, ada wheezing, hati-hati ya teman-teman. Berarti dia sudah sampai ke bawah itu, ke hirupnya. Ya, itu harus hati-hati. Nah, kalau misalnya suaranya mulai parau, parau, ada uding laring, hati-hati. Upper airway obstruksi kemungkinan akan terjadi.
Nah, ini video laringoskop nih, yang di sebelah B nih. Saya pernah dapat nih. Ya, jadi kalau perlu ya, kalau kita punya perlengkapan yang lengkap, teman-teman cek AGD. Penting AGD. Nggak apa-apa dok pasiennya. Jangan teman-teman. Ya, karena sampai 48 jam tuh masih kritis dia. Cek AGD. Ya, kalau perlu, kalau misalnya ada bronkoskopi, konsul untuk dilakukan bronkoskopi. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, untuk luka bakar lebih baik kita agak-agak gimana, tapi kita selesai, pasien selamat. Oke? Nah, teman-teman, ini yang atas gambarnya adalah pasiennya tenang-tenang. Ya, tapi dia sudah kita apa namanya diagnostik adanya menghirup eh, adanya menghirup karbon karena dia eh, terjadi kebakaran. Pasiennya sadar penuh dok, clear semuanya dok. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kasih nasal kanul. Saya pesen ya teman, jangan kasih nasal kanul. Usahakan kasihlah non-rebreathing mask. Berikan 15 liter per menit minimal selama 4 sampai 6 jam. Ya, karena kerja daripada ya, CO mengikat HB itu adalah 250 menit di tubuh kita. Ya, yakinkan kalau misalnya CO itu sudah lepas ya dari tubuh si pasien atau korban. Kemudian gimana tata laksana lanjutnya? Dispen control. Karena tadi yang saya bilang, luka bakar itu menghancurkan semuanya. Kita nggak bisa lihat. Apalagi ledakan. Luar biasa. Orangnya mental kita nggak tahu. Ya, biarpun sadar kita nggak tahu. Tetap harus kita lakukan dispen control. Kemudian kita lakukan distrak. Kita cek seluruhnya. Kita lakukan perhitungan cairan dengan baik. Dan kita monitor ketat. Ya. Apabila ada gangguan jalan nafas, kita tata laksana jalan nafas. Ya teman-teman, jangan diberikan yang namanya nasal kanul. Ragu, intubasi. Gak ragu mah intubasi dah gitu. Kasih aja udah langsung. Nah, apalagi kalau misalnya luka bakarnya lebih dari 40%. Kriteria intubasi ya, kriteria intubasi. Apalagi ada bunyi stridor, ada tanda-tanda gagal nafas. Dan satu lagi, luka bakar itu sakit. Saya kalau dari IGD aja ya, mungkin temen saya yang itu tahu. Pasti udah saya drip yang namanya narkotik. Kasian, kita mau bersihin aja udah teriak-teriak sakit. Pasti udah saya drip. Boleh tanya deh teman saya itu. Wah, ya, tenang dia ngerjain. Iya, karena udah saya tata laksana dengan baik. Ya. Kadang kalau misalnya saya pikir nih banyak, lebih dari 40, pasti saya intubasi. Dah, apapun alasannya, saya intubasi. Jarang nggak saya intubasi. Ini pasien di awal, teman-teman lihat ya, dia udim biasa aja. Dalam 24 jam udimnya udah menyeluruh. Seperti yang tadi saya bilang. Ekstravasasi daripada plasma. Bocor semua. Ya, masuk ke intersisio. Sehingga terjadi udim seluruhnya. Gimana tata laksana jalan nafas? Nomor satu adalah intubasi endotracheal. Apabila kita kesulitan, nggak apa-apa pasang LMA dulu. Yang penting adalah ventilasi oksigen kita berikan.
Apabila memang ada alatnya, video laryngoscope kita pakai. Ada alatnya lagi, lighted stylus boogie, kita pakai semua personil kita. Tapi kalau misalnya nggak ada, dok, boleh nggak kita kriko? Boleh, tapi terakhir. Kalau perlu, minta pendampingan. Ya. Karena kriko itu, kecuali kita ngebuka, memasukkan apa namanya bakteri dan kuman. Kita nggak tahu. Nah, resiko. Karena kita bermain di airway. Nah, kita harus hati-hati. Ya, teman-teman. Makanya saya bilang, segera kalau perlu adalah jaga jalan nafas atau airway. Nah, itu nomor satu. Ini adalah tata laksana jalan nafas dan personil-personilnya. Pesan saya ya, pesan saya teman-teman, pada saat jaga di IGD, dapat luka bakar dan terjadi yang namanya trauma inhalasi. Pada saat mau intubasi, kalau perlu sediain tuh. Saya kalau mau intubasi, boleh, boleh tanya nih, tuh saya pasti nyediain yang nomor mulai dari nomor 5,5, 6, 7, 7,5. Dokter mau yang mana? Semuanya saya bilang. Karena kita nggak tahu. Kira-kira ya nggak? Masukin semuanya saya bilang. Oh gitu dok. Ya iya saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau ada video laryngoscope enak. Kelihatan. Ya, teman-teman. Jadi siapin PPT-nya mulai dari yang kita kira-kira 5,5. Biasanya saya main di 5,5. Ya. Oke ya teman-teman. Ini tata laksana jalan nafas kapan kita lakukan. Apabila GTS kurang dari 12. Tadi ya. Gastridor. Ada distress napas, pastinya udah mulai sesek. Ya. Udah mulai sesek. Udah mulai ada yang namanya, dok, bot obitnya kok cepet banget ya dok. Gitu. Ya. Ada retraksi dok. Udahlah, intubasi aja. Ada luka bakar sirkumferensial. Itu yang tadi saya bilang. Di leher, di dada. Ya. Di leher, di dada, grade 2, grade 3, udahlah. Terus lah. Nggak pakai lama. Ya. Karena tadi patofisiologi menyebabkan risiko terjadinya suatu ARDS. Nah, tadi saya bilang, sediakan beberapa ukuran ECT. Ya, kalau sulit, segera minta bantuan. Nggak apa-apa. Suruh turun kalau perlu, anestesinya turun. Turunin. Nggak apa-apa. Saya pernah malam-malam ya, 6 luka bakar, 5 saya intubasi semua. Tapi ya saya kerjain. Ya, yang penting pasiennya tuh aman dan selamat. Itu sih pada prinsip. Ya. Dan RW-nya tertangani. Apapun alasan. Ini apabila sudah kita pakai ventilasi mekanik, ya, kalau bisa kita lakukan nebul, ya, beta antagonis biasanya kita kasih, ya, beta agonis kita kasih. Ya, nebulnya bisa pakai asetilsistein, bisa pakai heparin, misalnya. Ya, boleh nggak dok? Boleh. Ini tekniknya ya, bisa 4 jam dalam per 4 jam dalam 7 hari. Ya, pasien sampai pasien ekstubasi juga boleh. Sambil kita monitor tanda-tanda vital, ronsen dada, AGD, produksi urin, ya, itu penting ya. Termasuk kita perlu adanya CT scan. Ya, teman-teman ya. Penting nggak penting? Karena luka bakar itu kadang kita nggak tahu mana aja yang terjadi trauma. Sebenarnya luka bakar itu salah satu multiple trauma luka bakar. Itu bukan hanya ada di tangan, di kaki, tapi hampir keseluruhan. Ya. Oke, kesimpulannya adalah pengenalan awal tanda dan gejala trauma inhalatif merupakan hal yang penting dalam penanganan korban luka bakar. Intubasi endotrakeal saat ini menjadi tata laksana jalan nafas yang perlu dipertimbangkan pada korban trauma inhalasi. Tata laksana lanjutan dan monitoring korban trauma inhalasi akan menekan morbiditas dan mortalitas. Oke, untuk sesi pertama, teman-teman,